Puji Tuhan, selamat pagi teman-teman yang akan bergabung dalam channel YouTube kami. Kita pagi ini akan belajar teologi sistematika. Sebelum kita belajar, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naik kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan atas hari yang baru Engkau berikan buat kami. Kami bersyukur Tuhan atas pagi yang baru ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau terus melimpahkan anugerah-Mu buat kehidupan kami. Engkau terus berinisiatif buat hidup kami. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau terus berdaulat dalam kehidupan kami. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, terpuji-puji Engkau. Saat pagi ini kami juga Tuhan Yesus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, biar terus damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu boleh menjadi di bagian kami. Engkau juga terus mau mengampuni salah dosa kami, keterbatasan kami Tuhan. Ampuni kehidupan kami Tuhan, dari perkataan, pikiran, perbuatan kami Tuhan Yesus. Biar hidup kami lebih lagi berjalan bersama-Mu, hidup dalam kehendak-Mu Tuhan, terlebih-lebih fokus lagi Tuhan, hidup bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau berikan kami waktu lagi, Engkau berikan kami semangat lagi, kerinduan lagi untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, berikan kami roh pengertian Tuhan, apa yang kami pelajari Tuhan, biar kami boleh mengerti dan kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong mampukan kami Tuhan, seringkali apa yang kami pelajari kami tidak mengerti, tapi kami percaya Tuhan Yesus Engkau yang menyempurnakan Tuhan setiap firman yang kami dengar Tuhan Yesus. Terima kasih kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai terus menjadi alat-Mu untuk memberitakan firman-Mu, memaparkan kebenaran firman-Mu, biar semuanya itu daripada-Mu. Kami mulai Tuhan Yesus pelajaran kami saat pagi hari yang indah ini, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kembali belajar firman Tuhan. Kita masuk ke bagian terakhir dari doktrin Alkitab di rangkaian pembelajaran kita di dalam teologi sistematik dari perspektif Pantekosta. Di bagian akhir dari doktrin Alkitab ini, kita mau melihat peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus. Tujuan pembelajaran pada saat pagi hari ini, kita mau menyadari betapa pentingnya peran Roh Kudus dalam kita menghidupi kebenaran firman. Kita percaya kita bukan hanya belajar untuk mengerti, tapi belajar untuk menghidupi kebenaran firman. Saat kita menyadari pentingnya peran Roh Kudus, maka kita akan mengandalkan Roh Kudus. Kita akan menanti-nanti mengharapkan Roh Kudus bekerja maksimal di dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian, bersama Alkitab, Roh Kudus membuat hidup kita produktif bagi kepentingan Kristus. Kebutuhan kita akan Alkitab tertulis dan peran Roh Kudus saya bisa gambarkan seperti motor dengan bahan bakarnya atau bensinnya. Hanya saat kita merasa butuh akan kedua-duanya, maka motor kita akan berfungsi sebagaimana mestinya. Saat kita punya motor dan kita isi dengan
bensin, maka kita bisa mondar-mandir pakai motor tersebut, melakukan banyak hal, gambaran dari hidup yang produktif. Kita tidak mau merasa butuh atau mengutamakan yang satu dan tidak merasa atau kurang butuh terhadap yang lain. Kita mau butuh kedua-duanya. Alkitab tertulis dan Allah Roh Kudus. Karena kalau kita hanya merasa butuh satu dan tak merasa butuh akan yang lain, kita akan bagai seperti orang yang punya motor, tetapi kemana-mana ia menuntun motor tersebut. Alkitab akan menjadi beban bagi kita. Demikian pula Roh Kudus akan menjadi beban bagi kita saat kita tidak sampai kepada kesadaran bahwa keduanya punya peran penting dalam kekristenan yang kita jalani. Kita tidak mau seperti orang yang nuntun motor kemana-mana. Banyak melakukan ritual, punya banyak aturan, hidup ribet, hidup repot, namun tidak produktif, alias mandul. Banyak tenaga terbuang, waktu terbuang untuk pelayanan, pikiran, ide kreatif terbuang, tetapi menjadi sebuah kesia-siaan. Tidak ada yang dihasilkan. Sekali lagi, bagai seseorang yang nuntun motor kemana-mana. Alkitab justru menjadi beban bagi kita, seperti halnya orang Farisi. Saat Alkitab tidak disertai dengan ketergantungan kita kepada Roh Kudus. Kita rindu menjadi orang-orang Kristen yang produktif, karena itu kita mau merasa butuh akan keduanya. Alkitab tertulis dan Roh Kudus. Sehingga kita tidak seperti orang-orang Farisi yang karena merasa hidupnya ribet, repot, dia pengen orang lain juga hidup ribet dan repot. Ini akan lebih bohwat, makin nggak habis pikir. Tuhan Yesus tolong kita semua, termasuk lewat pembelajaran kita pagi hari ini. Kita mau sungguh-sungguh menyadari betapa pentingnya peran Roh Kudus dalam perjuangan kita menghidupi kebenaran firman. Tiga peran Roh Kudus yang kita pelajari pagi hari ini berdasarkan buku referensi yang kita punya. Pertama, inspirasi atau pengilhaman. Kita sudah belajar bagian ini, hanya mengulang sedikit. Kemudian regenerasi atau kelahiran baru. Kedua, iluminasi, penerangan, pencerahan. Itulah peran Roh Kudus dalam lingkup doktrin Alkitab. Kita akan lihat satu persatu. Inspirasi. Sekali lagi kita sudah belajar hal ini. Roh Kudus menggunakan pengilhaman, inspirasi organik ketika ia menggerakkan para penulis Alkitab menulis. Artinya bahwa Roh memakai mereka, para penulis, seperti apa adanya mereka. Sesuai dengan karakter, karunia, latar belakang pendidikan, budaya, bahkan gaya bahasa mereka. Para penulis. Menghasilkan tulisan dengan sifat-sifat unik dari para penulis. Contoh yang sering digunakan adalah bagaimana Injil Markus
Injil yang ditulis oleh Markus berdasarkan bimbingan Petrus itu Injil yang meledak-ledak. Kalau kita gambarkan sebuah film atau movie action yang terus skin demi skin, itu berisi aksi demi aksi. Itu tentu pengaruh dari karakter yang dimiliki oleh Petrus dan kemungkinan besar oleh Markus juga. Itu contoh yang sering kita gunakan, bagaimana sifat-sifat unik itu menempel dalam tulisan-tulisan yang kita anggap sebagai firman Allah. Puji Tuhan. Meski demikian, saat menggerakkan para penulis, Roh Kudus memimpin secara langsung sampai kepada pemilihan kata-kata yang mereka gunakan. Kita kenal istilah verbal, kata demi kata. Dan ini berlaku atas seluruh bagian Alkitab. Plenary, keseluruhan. Kita kenal istilah verbal plenary. Itu yang kita yakini sebagai mode pengilhaman inspirasi Alkitab. Dengan demikian, Roh Kudus mengamankan seluruh hasil penulisan Alkitab dari kesalahan dan kesesatan. Kita mengenal istilah ineransi Alkitab. Kita pun sudah belajar hal itu. Kita sudah belajar inspirasi, kita sudah belajar ineransi Alkitab. Kita tambahkan satu ayat, 1 Korintus 2 ayat 13 berkata demikian. Dalam memberitahukan karunia-karunia ini kepada saudara, kami menggunakan kata-kata yang disampaikan kepada kami oleh Roh Kudus. Verbal. Bukan kata-kata pilihan manusia. Jadi, kami menggunakan kata-kata Roh Kudus untuk menjelaskan kenyataan-kenyataan Roh Kudus. Realita rohani. Perkara-perkara ilahi. Puji Tuhan. Kita masuk ke bagian kedua, regenerasi atau kelahiran baru. Dalam kelahiran baru, pekerjaan Roh Kudus saling melengkapi dengan karya keselamatan Yesus Kristus. Komplementari, saling melengkapi. Kematian Kristus memungkinkan kita yang dalam kondisi mati oleh karena dosa dibangkitkan ke dalam sebuah kehidupan yang baru. Roh Kudus menerapkan, mengaplikasikan karya Kristus di Kalvari atas hidup orang percaya dengan cara menganugerahkan iman kepada pengorbanan Kristus. Kita sadari dosa, butuh juru selamat, dan kita benar-benar bisa melihat bahwa di salib itu, yang ada di Kalvari itu, sumber keselamatan kita, pengampunan dosa kita. Puji Tuhan. Ini pekerjaan Roh Kudus. Di bagian lain, Alkitab pun menjelaskan bahwa iman dihasilkan saat seseorang mendengar firman Allah. Ini berarti dalam kelahiran baru, Roh Kudus dan Alkitab keduanya dibutuhkan. Roh Kudus dan Alkitab bekerja sama melahirkan manusia baru di dalam Kristus. Setiap dari kita, orang-orang percaya yang lahir baru, kita semua memiliki dua episode kehidupan. Episode pertama adalah hidup kita sebagai manusia lama. Ketika Roh Kudus dan firman Allah mengaplikasikan
karya Kalvari dalam hidup kita, sejak itulah episode kita masuk ke episode selanjutnya. Episode baru, bagaimana kita menjalani hidup sebagai manusia baru. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita lihat satu ayat, 1 Petrus 1 ayat 23. Saudara telah dilahirkan kembali sebagai orang baru. Kali ini tidak diperanakan oleh benih manusia fana. Tidak seperti dahulu. Saat kita oek-oek keluar dari kandungan ibu kita. Saat itu kita diperanakan oleh benih manusia fana. Namun saat kita masuk ke episode manusia baru, kita kali ini tidak diperanakan oleh benih manusia fana. Saat kita keluar dari kandungan Roh Kudus, kandungan firman, kita tidak diperanakan oleh benih manusia fana, tetapi oleh benih firman Allah yang hidup dan tinggal selamanya. Puji Tuhan. Ini pekerjaan Roh Kudus dan firman mengaplikasikan, menerapkan karya Roh Kudus dalam karya Kristus dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kita mau beri contoh supaya kita sama-sama lebih mengerti, yaitu dalam khotbah Petrus. 3 Safar Rasul 2 ayat 14 sampai 40. Kita baca satu ayat saja. Ayat 37. Dalam kesempatan ini setelah ketuangan Roh Kudus di hari raya Pentakosta, Petrus berkhotbah. Sebuah khotbah yang fokusnya Kristus. Kristus yang menderita, Kristus sebagai sumber selamat. Khotbah Petrus disertai peran Roh Kudus itu menyentuh hati pendengar. Sehingga dalam ayat ini dikatakan mereka sangat terharu. Jadi, apa yang didengar oleh mereka lewat mulut Petrus itu nggak hanya sampai di telinga dan pikiran mereka, tetapi bisa sampai ke hati mereka. Khotbah Petrus tentang Kristus yang tersalib itu nggak hanya di telinga atau sampai di pikiran mereka, tetapi bisa menembus ke hati mereka, sehingga di bagian lain, di terjemahan lain dikatakan, firman itu bagai pierce. Pierce itu menusuk. Terjemahan lain, cut, memotong. Maka sering dibilang oleh Alkitab sendiri bahwa kelahiran baru itu digambarkan di Perjanjian Lama sebagai sunat. Ada yang dipotong. Hati kita ada yang dipotong. Demikianlah firman dan Roh Kudus bekerja sama mengaplikasikan karya Kalvari dalam hidup kita. Ada yang dipotong di hati kita. Terjemahan kita sangat terharu. Puji Tuhan. Khotbah Petrus yang disertai peran Roh Kudus itu melahirkan manusia baru kurang lebih 3.000 orang. Sebelum dengar khotbah Petrus, mereka ini menjalani episode sebagai manusia lama. Sejak mereka lahir dari benih ibu, benih manusia fana, sampai saat Petrus berkhotbah, itu mereka episode manusia lama. Saat Petrus khotbah, disertai Roh Kudus, mereka sampai kepada titik terharu, tertusuk hatinya, terpotong hatinya. Mereka sadari benar-benar
sebagai makhluk berdosa dan butuh juru selamat, saat itulah mereka begitu kagum, begitu mengandalkan karya Kristus di salib. Saat itulah kita katakan mereka lahir baru, karya salib diaplikasikan dalam hidup mereka. Kebenaran Kristus menjadi bagian mereka, dosa mereka ditanggung di atas Kristus. Puji Tuhan. Sejak saat itulah mereka memasuki 3.000 orang ini kurang lebih memasuki episode manusia baru. Puji Tuhan. Kita masuk ke iluminasi atau pencerahan atau penerangan. Doktrin pencerahan Roh Kudus, iluminasi Alkitab, merupakan karya Roh Kudus dalam penerimaan, pemahaman, dan penerapan firman Allah di hidup orang percaya. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang bukti-bukti eksternal dan internal bahwa Alkitab itu firman Allah. Kita bisa lihat kembali di YouTube Teologi Sistematik tanggal 5 Mei. Namun sesungguhnya tak ada yang lebih kuat daripada kesaksian internal Roh Kudus dalam hati pikiran seseorang. Kita ingin disadarkan oleh bagian ini bahwa sehebat apapun kita menerangkan kepada seseorang bahwa Alkitab ini firman Allah, sehebat apapun, sekuat apapun data yang kita miliki, bukti-bukti yang bisa kita paparkan, kita sajikan kepada seseorang. Namun jika sajian data kita tidak disertai oleh peran Roh Kudus, sebagaimana Roh Kudus menyertai khotbah Petrus, maka semua sajian data kita itu tidak bermanfaat bagi hidup orang ini. Sehingga dia masuk ke golongan orang yang menolak Roh Kudus, menolak peran Roh Kudus. Saat seseorang menolak peran Roh Kudus, dia akan terus menganggap Alkitab itu sebagai kebodohan. Dan karena itu ia pasti menolaknya. Tanpa Roh Kudus, orang ini tidak memiliki harapan untuk menerima, mengerti, dan menghidupi firman Allah. Tanpa harapan. Karena itu, kita yang sudah mengerti dan akan terus tambah mengerti, kita akan terus dan semakin dalam rasa butuh kita akan peran Roh Kudus. Penerimaan pertama yang melahirkannya kembali ke dalam saat seseorang menerima, berhenti menolak inisiatif Roh Kudus. Kita percaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Allah yang begitu mengasihi ciptaannya, selalu berinisiatif menyelamatkan manusia. Namun, banyak orang yang menolak. Di detik di mana seseorang berkata, "Yes, saya menerima," itulah kelahiran kembali yang sudah kita belajar tadi, regenerasi.
masuk pada episode kehidupan sebagai manusia baru yang terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Puji Tuhan. Kita lihat satu ayat. Orang yang tidak mempunyai roh Allah tidak menerima hal-hal yang berasal dari rohnya. Sebab mereka menganggap hal-hal rohani adalah bodoh. Mereka tidak dapat memahaminya. Karena hal-hal rohani hanya dapat dimengerti dengan pertolongan roh, pekerjaan, peran, karya Roh Kudus. Bisa memahami indahnya, mulianya, mengagumkannya, perkara-perkara rohani. Itu terjadi saat kita merasa butuh, kita meluaskan, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kita lihat selanjutnya. Roh Kudus tidak menghilangkan peran, pikiran, dan logika manusia. Ia tidak bicara langsung ke hati manusia. Ia menggunakan wahyu tertulis, yakni Alkitab, yang dapat dibaca, diolah di pikiran manusia. Roh Kudus selalu bekerja sama dengan Alkitab. Kita dasar dengan sebuah ayat. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, jangan langsung percaya kepada orang yang mengaku menyampaikan berita dari Roh Allah. Ujilah lebih dahulu apakah hal itu benar. Karena di sekitar kita terdapat banyak guru palsu. Jadi saat ada orang berkata, aku mendengar suara Roh Kudus, atau bahkan diri kita sendiri, kita merasa mendengar sebuah pesan. Mungkin orang bilang, ada pendeta lain bilang itu suara Roh Kudus dalam hidupmu. Jadi suara Roh Kudus baik dari orang disampaikan kepada kita, atau kita merasa berpikir sedang mendengar secara langsung. Itu harus diuji. Ujinya pakai apa? Tentu dalam pemahaman kita, dalam konteks gereja modern, ujinya adalah dengan Alkitab tertulis, wahyu tertulis. Ini meyakinkan kita bahwa Roh Kudus selalu bekerja sama dengan Alkitab. Saya menghubungkan dengan penjelasan Paulus di 1 Korintus 12 ayat 14 saat ia membahas tentang karunia-karunia Roh Kudus. Kita percaya saat Alkitab menjadi penguji terhadap suara Roh Kudus, maka orang-orang percaya akan dipimpin sedemikian rupa sehingga saat mereka memanfaatkan karunia-karunia Roh Kudus, mereka memanfaatkannya, menggunakannya dengan benar. Baik saat mereka berkata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, mereka berkarunia iman, karunia kesembuhan, mereka berbahasa roh,
menafsirkan bahasa roh, mereka bernubuat, semua mereka lakukan itu dengan benar. Karunia-karunia Roh Kudus digunakan sesuai dengan kehendak arahan Kristus dan demi kepentingan Kristus. Glory, glory, puji Tuhan. Kita hubungkan kembali dengan ilustrasi di awal pembelajaran kita pagi hari ini. Saat kita hanya berharap mengandalkan suara Roh Kudus, maka sekali lagi kita akan seperti orang yang nuntun motor kemana-mana. Kita menjadi orang yang banyak pelayanan, memberikan, kita rasa mengorbankan, kita berpikir sedang mempersembahkan waktu, tenaga, harta, banyak hal di hidup kita. Kita ribet, kita repot, kekristenan kita banyak sekali kita lakukan hal-hal pelayanan ritual. Namun semua itu mandul. Karena sekali lagi kita seperti orang yang nuntun motor kemana-mana. Kita tidak mau seperti itu. Kita mau saat kita menggunakan karunia-karunia Roh Kudus itu benar-benar sesuai dengan kehendak Kristus demi kepentingan Kristus. Itu yang akan membuat karunia Roh Kudus dalam hidup kita produktif. Karunia Roh Kudus menghasilkan perkara-perkara besar. Tentu terus dan terus diingatkan bahwa kita tidak bisa mengukur maksimal atau tidaknya pelayanan kita dengan membandingkan khotbah Petrus yang membawa 3.000 jiwa menjadi manusia baru. Kita nggak bisa bandingkan pelayanan kita dengan pelayanan Petrus. Namun kita bisa memperoleh kepastian saat kita benar-benar merasa butuh Alkitab yang tertulis, sehingga kita dalami, bukan hanya kita baca sambil lalu dan ditambah renungan singkat, hal-hal yang tidak menunjukkan bahwa kita sedang menggali sesuatu, kita hanya ngosek-ngosek tanah gambarannya. Saat kita baca satu pasal, nggak kita dalami, baca dan baca saja. Nggak mau kita punya semangat untuk mendalami. Dengan berkata, nanti aja Roh Kudus yang pimpin. Sekali lagi, itu sama seperti orang sedang menuntun motor. Kita harus punya rasa butuh akan keduanya. Akan Alkitab yang tertulis, dan karena itu kita akan berjuang sedemikian rupa untuk menggalinya. Demikian pula dengan peran Roh Kudus. Kita akan jalin hubungan intim dengan Roh Kudus. Kita akan hari ke hari menyatakan ketergantungan kita kepada Roh Kudus. Kerinduan kita untuk Roh Kudus meneguhkan Alkitab yang kita baca itu benar-benar menjadi bagian hidup kita. Karena itu dikatakan istilah Pentakosta adalah menjadi rema. Ada yang tidak setuju dengan istilah ini. Bagi saya lebih cocok menggunakan Alkitab itu menjadi bagian hidup kita. Puji Tuhan. Segala hormat, kemuliaan bagi Yesus. Kita bersyukur. Kita memasuki bagian akhir dari doktrin Alkitab dengan kita diajak untuk menyadari pentingnya peran Roh Kudus, pentingnya pendalaman Alkitab. Puji Tuhan, puji Tuhan.
kita lihat selanjutnya bahwa pencerahan Roh Kudus tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi jalan pintas atau rute alternatif terhadap pembelajaran Alkitab yang detail dan menyeluruh. Hari-hari ini, karena long weekend, jalan pintas di puncak itu pasti ramai. Rute alternatif ke Cipanas itu pasti ramai. Bagaimana Roh Kudus berbicara dalam hidup kita, itu tidak pernah dimaksudkan untuk kita meninggalkan, menganggap remeh pendalaman Alkitab. Bagaimana kita menggali kebenaran Alkitab. Sekali lagi, saya akan terus ulang-ulang kebenaran ini saat kita baca Alkitab hanya satu pasal, baca dengan flat, tanpa kerinduan mendalami, kita hanya seperti orang yang pacul-pacul, karena dia akan mandek lagi. Tapi saya kata punya semangat menggali, maka kita akan seperti orang-orang yang sedang mencari emas di dalam tanah. Ada tenaga yang harus kita keluarkan. Ada waktu. Tapi kita yakini di dalam ketergantungan pada Roh Kudus, pendalaman, penggalian kita terhadap firman Tuhan akan membuat kita menemukan emas-emas kebenaran firman Tuhan. Yang membuat kita makin hari makin indah. Tidak heran dikatakan oleh Alkitab bahwa perhiasan seorang wanita itu bukan secara eksternal, tapi manusia batiniah. Puji Tuhan. Tentu bicara bukan batiniahnya si wanita, tapi karya firman dan Roh Kudus dalam hidup si wanita itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dalamnya pengertian dan kuatnya keyakinan kita akan kebenaran firman. Roh Kudus anugerahkan saat kita menggali Alkitab. Kenyataan ini, kenyataan bahwa saat kita belajar Alkitab, kita bisa dibuat mengerti dan begitu yakin bahwa ini firman Allah. Firman mengubahkan kita. Firman memberi pencerahan dalam hidup kita. Kenyataan ini akan terus menambah semangat kita untuk tak pernah bosan dan lelah mendalami Alkitab. Puji Tuhan. Kita rindu seperti apa yang menjadi pengalaman jemaat Tesalonika. Sebab ketika kami datang membawa kabar baik tentang Kristus, kalian tidak menerima kabar itu sebagai berita biasa yang hanya diosek-osek, dicangkul-cangkul, dibahas sekadarnya. Kalian menerima sebagai firman Allah yang berkuasa, yang mengandung segala macam perkara berharga. Dan Roh Kudus memberikan kepadamu keyakinan penuh. Ini pekerjaan Roh Kudus. Kita bisa yakin benar akan firman Tuhan. Ini pekerjaan Roh Kudus.
Saat dikatakan Yesus membangkitkan Lazarus, kita benar-benar percaya bahwa Yesus mampu bangkitkan Lazarus. Saat kitab Keluaran mengatakan bahwa Allah Israel membelah laut Teberau, kita benar percaya bahwa Allah Israel mampu dan memang telah melakukan mujizat tersebut. Kita bisa benar-benar yakin. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Kalian juga tentu masih ingat bagaimana cara hidup kami memberi atau menjadi kesaksian di antara kalian bahwa kabar itu sungguh benar. Paulus dan rekan sepayanannya menjadi bukti bahwa firman Allah mampu mengubahkan hidup seseorang. Jemaat Tesalonika menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana dulu Paulus yang mengejar orang-orang Kristen untuk membunuh, memenjarakan, menyiksa orang-orang Kristen. Namun sekarang mereka lihat bagaimana Paulus mencintai Kristus. Khotbah-khotbah Paulus berfokus pada Kristus. Dan saat Paulus berkhotbah, ada kesembuhan dalam nama Yesus. Ada perkara-perkara besar terjadi demi kepentingan Kristus. Mereka menjadi saksi firman Allah itu berkuasa dalam mengubah hidup Paulus. Bagaimana cara hidup kami? Itu menjadi kesaksian bahwa firman Allah itu sungguh benar, firman Allah itu sungguh berkuasa. Firman memiliki segala kuasa untuk mengubah hidup kita, melakukan pengudusan dalam hidup kita. Roh Kudus memberi keyakinan penuh kepada kita bahwa apa yang tidak mungkin dilakukan manusia, itu mungkin bagi Allah. Ini bukan hanya menunjuk atau bicara tentang tanda-tanda heran dan mujizat, tapi juga tentang standar moral dan etika. Saat Alkitab bicara tentang mengampuni, membalas kejahatan dengan kebaikan, bagi kita tentu itu mustahil. Tetapi pekerjaan Roh Kudus akan meyakinkan kita itu sesuatu yang mungkin. Meskipun kita berjuang, jatuh bangun kita. Bahkan mungkin saat ini masih banyak gagalnya kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Namun Roh Kudus memberi keyakinan penuh bahwa itu mampu kita lakukan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kita diyakinkan secara penuh bahwa firman Allah itu berkuasa mengubahkan hidup kita. Berkuasa melakukan hal-hal yang mustahil untuk kita lakukan. Memampukan kita untuk memiliki, menjalani standar moral etika Kristen yang begitu tinggi melampaui standar moral dan etika manusia. Contoh kedua tentang kesukaan sesama jenis. Firman Allah jelaskan sebagai standar moral dalam Alkitab, hubungan sesama jenis, hubungan seks sama jenis itu dosa. Namun di sisi lain, kita yang hidup di zaman medsos, kita banyak baca, kita diperhadapkan dengan sebuah fakta bahwa ada orang-orang dilahirkan dari ibu mereka oleh benih yang fana. Mereka lahir dengan kecenderungan suka sama jenis. Baik mereka yang kita katakan banci, baik mereka yang benar-benar maskulin, namun ternyata dalam hidup mereka ada kecenderungan untuk suka sama jenis.
Bagi manusia yang lahir dari seorang ibu, sulit bahkan mustahil untuk mengalahkan kecenderungan ini. Namun saat kita katakan itu dosa, saat seorang lahir baru, orang atau manusia baru ini diberi keyakinan penuh bahwa aku bisa hidup mengalahkan kecenderungan aku untuk suka sesama jenis. Ini pekerjaan Roh Kudus dan Alkitab. Puji Tuhan, puji Tuhan. Roh Kudus akan membujuk dan meyakinkan kita akan kemampuannya mengubah kita. Dengan demikian kita akan semakin bergantung pada peran Roh Kudus, mengharapkan dengan kesadaran penuh bahwa usaha-usaha manusia, janji kita kepada diri sendiri, ada saatnya berhasil, namun pada akhirnya pasti gagal dan gagal. Kita akan disadarkan pada kenyataan itu, sehingga kita akan terus bergantung pada Roh Kudus saat kita menggali kebenaran firman. Saat sebuah gereja sungguh mengharapkan kerjasama antara Alkitab tertulis dan Roh Kudus, maka akan lebih banyak manusia baru dalam Kristus yang hidup dalam kepenuhan kuasa dan juga anugerah. Mereka sungguh menjadi penerus-penerus pelayanan Yesus di muka bumi ini. Saat Yesus naik ke surga, murid-murid para rasul meneruskan pelayanan mereka. Kita rindu menjadi bagian kekristenan yang menjadi penerus pelayanan Yesus di muka bumi ini. Untuk memperjelas poin ini, saya memberikan kondisi sebaliknya, yaitu kondisi di mana orang-orang yang mengaku Kristen, namun mereka tidak mengandalkan Roh Kudus. Mereka belajar firman, namun karena tidak mengandalkan Roh Kudus, bahkan bisa kita bilang mereka tidak lahir baru, mereka akan meragukan firman, sehingga sampai kepada tahap mereka menafsirkan firman dengan semangat humanisme. Tafsiran mereka disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan manusia. Tafsiran mereka disesuaikan dengan standar moral manusia. Ini kita kenal dengan teologi liberal. Mereka menafsirkan Alkitab sedemikian rupa agar dapat diterima oleh logika manusia dengan harapan Alkitab bisa berguna bagi manusia. Tentu dalam konteks manusia lama. Apakah ini menjadi sebuah kenyataan? Tentu. Saat Alkitab hanya sebagai penuntun berbuat baik, hanya sebagai kisah sejarah, tentu akan bermanfaat untuk manusia lama menjalani hidup yang maksimal. Sama seperti manusia lama mendengar seminar-seminar motivasi, itu membuat hidup mereka maksimal. Manusia lama diajak berkata-kata positif, ada di Alkitab. Itu bisa diterima oleh logika manusia, sehingga bisa berguna bagi manusia. Sekali lagi dalam konteks manusia lama. Jadi kita bisa simpulkan, tanpa Roh Kudus, firman Allah hanya berguna
bagi manusia lama dalam kadar kemanusiaan. Dan tentu akhirnya semua akan binasa. Tadi dikatakan manusia dilahirkan dari benih yang fana. Kita harus bergantung pada Roh Kudus, puji Tuhan. Orang-orang liberal ini seperti orang-orang yang sudah menyerah sebelum bertanding karena melihat tingginya standar moral Alkitab, karena melihat mujizat-mujizat yang nggak mungkin terjadi bagi mereka. Mereka menyerah sebelum bertanding. Mereka menafsirkan Alkitab yang bagi mereka tidak masuk akal, seperti 10 tulah di kitab Keluaran, ditafsirkan dengan pendekatan alamiah, natural, bukan supranatural. Kita pernah belajar itu di kitab Keluaran, di bedah buku kitab Keluaran. Untuk penutup pagi hari ini, kembali diingatkan pada tujuan kita. Kita menyadari betapa pentingnya peran Roh Kudus dalam menghidupi kebenaran Alkitab, sehingga Alkitab kita tidak tafsirkan seenaknya. Kita tahu bahwa Alkitab itu firman Allah, keluar dari pikiran Allah, sehingga berisi moral, etika, ilahi. Kita harus andalkan Roh Kudus supaya bisa menghidupi firman Tuhan. Kita tidak mau jadi ilustrasi awal orang-orang Kristen yang terlalu banyak aturan, terlalu banyak ritual, tapi mandul. Aturan kita, karena kita gali dan gali, kita bisa sampai tahap, kita bisa bedakan mana aturan yang bersifat esensial atau primer, dan mana yang bersifat non-esensial atau sekunder. Hidup kita akan dikuasai oleh firman Roh Kudus. Kita seimbang dalam kita mengamalkan kasih dan dalam kita menegakkan kebenaran firman. Itu semakin hari seimbang. Kita nggak seperti orang Farisi yang banyak sekali aturan dan semua ditegakkan serta dengan hukuman. Orang yang tidak bisa mengikuti standar Farisi dianggap orang najis, orang berdosa, dikucilkan, dan dianggap teman. Nggak dianggap orang Kristen, dianggap Kristen abal-abal. Sisi lain, kita pun tidak seperti teologi liberal yang amalkan kasih. Ayo, semua orang LGBT pun, pelaku hubungan sejenis pun, ayo, Kristus menerima semuanya. Tidak seperti itu, karena dua ekstrim ini akan membuat kita tidak produktif. Kita mau hidup kita lebih produktif, pelayanan kita lebih berdampak, karena itu kita mau kedua hal ini, kedua realita, kedua pribadi, firman, dan Roh Kudus menjadi begitu penting bagi kita. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nanti Bu Rini akan tutup di dalam doa. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah buat kami Tuhan. Terus mengingatkan kami untuk kami terus bergantung kepada Allah Roh Kudus Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan, kami perlu Tuhan Yesus tuntunan-Mu. Setiap firman yang kami baca, ajar kami Tuhan Yesus untuk kami terus menggali dengan tuntunan
kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, mampu kami terus untuk kami boleh menghidupi firman-Mu yang kami baca. Biar firman-Mu itu terus hidup dalam kehidupan kami. Kami perlu kuasa Roh Kudus Tuhan untuk hidup itu Tuhan Yesus. Biar hidup kami terus hidup dalam kelahiran baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus Engkau akan mampukan kami untuk kami terus Tuhan Yesus boleh Tuhan apa yang kami pelajari saat pagi hari ini, apa yang pelajari kami kemarin-kemarin, kami boleh terus mengerti dan menghidupi firman-Mu itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh menguatkan kami Tuhan. Kami boleh Tuhan Yesus mendapatkan hal-hal yang baru lagi saat pagi hari ini. Biarlah itu Tuhan Yesus terus hidup Tuhan. Apa yang kami dengar itu boleh terus hidup firman-Mu itu dalam hidup kami Tuhan. Karena kami perlu Tuhan Yesus akan kuasa Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, terus pakai luar biasa untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Biar semua yang diperkatakan itu semuanya daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang akan melihat di channel YouTube Tuhan. Berkati juga mereka Tuhan Yesus. Singkapkan rahasia firman-Mu buat mereka yang akan melihat, mereka boleh diberkati. Oh Tuhan Yesus, terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh sangat baik buat kami. Kami bersyukur, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di sepanjang hari ini dalam setiap kegiatan kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.